saya yakin kayak karate, taekwondo, ketika dia latihan bela dirinya, dia diajarkan semua juga seperti bantingan, kuncian, bela dirinya, ada bela diri praktisnya juga. Semua bela diri pasti diajarkan untuk bela dirinya. Tapi tidak semua bela diri itu diajarkan untuk kerana atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW sama Bang Jiel. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya Abang Jiel, Melviano Aziel Syakil ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas yang ada bertanya kepada saya, Mas Denny, apakah pencak silat itu diajarkan menyerang kepala? Apakah pencak silat itu boleh menyerang kepala? Nah, di sini saya akan menjawab ya. Yang pertama, apakah pencak silat diajarkan menyerang kepala? Jawabannya diajarkan. Di setiap perguruan manapun, organisasi manapun di pencak silat itu pasti diajarkan cara memukul, menangkis, ya, kuncian itu diajarkan. Tapi tinggal dari individunya, dia mau mematangkan teknik itu atau enggak. Ya, jadi kalau pencak silat diajarkan, jawabannya diajarkan. Sirkelan, tendangan yang kayak taekwondo yang ke atas itu juga diajarkan. Tapi dia terbiasa nggak nih memakainya? Dan yang kedua, ya, apakah pencak silat itu boleh menyerang kepala? Kalau diajarkan kan diajarkan. Tapi kalau boleh menyerang kepala itu, kita lihat dulu ranahnya kemana. Jadi pencak silat itu ada beberapa kategori nih. Ada pertandingan pencak silat tuh IPSI atau pencak silat prestasi ya. Ada juga pencak dor. Ada silat bebas. Tapi kalau pencak dor rasanya kayak nggak di pertandingan kayak IPSI gitu ya. Misalkan antar daerah atau antar provinsi itu kayaknya belum ya. Jadi kalau silat bebas ya mungkin resmi dibuka di TV One Pride-nya. Dan ada banyak lagi pencak silat seperti kategori seni, kebudayaannya banyak sekali ya. Nah, kategori ini kalau di pertandingan IPSI itu tidak boleh menyerang kepala. Itu pelanggaran berat ya. Jadi peraturannya tidak boleh menyerang kemaluan sama leher ke atas, itu nggak boleh. Kalau di silat bebas itu boleh menyerang kepala ya, pencak dor juga boleh. Jadi semua itu ada peraturannya masing-masing. Mas, kenapa kok di IPSI itu nggak boleh menyerang kepala? Ya karena sudah peraturan pertandingannya, karena lebih menjaga keamanan ya. Nah, karena seperti pertandingan karate, taekwondo, begitu juga semua ada aturan masing-masing. Mas, kenapa taekwondo itu nggak boleh membanting misalkan ya? Ya karena itu sudah jadi peraturannya. Jadi jangan dibantah lagi. Tapi saya yakin kayak karate, taekwondo, ketika dia latihan bela dirinya, dia diajarkan semua juga seperti bantingan, kuncian, bela dirinya, ada bela diri praktisnya juga ya. Misalkan ya bela diri khusus, bela diri yang menghadapi di jalanan. Semua bela diri itu pasti diajarkan membela diri atau seperti untuk bisa tarung jalanan. Tetapi semua bela diri belum tentu bisa kerana pertandingan atlet. Ya, jadi bisa dipahami. Semua bela diri pasti diajarkan untuk bela dirinya. Tapi tidak semua bela diri itu diajarkan untuk kerana atlet. Ya, tapi kalau atlet pasti bisa diajarkan juga kerananya bela diri praktisnya juga. Ya, teman-teman, jadi bisa dipahamin. Ini kita sharing-sharing ya. Kenapa pencak silat nggak boleh serang kepala? Boleh. Jadi lihat dulu keranahnya yang mana. Dan mungkin kalau saya nih udah terbiasa bertanding ke IPSI-nya kan nggak boleh nyerang kepala. Ketika saya misalkan sparring sama taekwondo atau saya sparring ke MMA waktu ketemu Mas Wardi, saya mukul kepala, saya minta maaf karena saya sudah terbiasa ketika silat itu nggak boleh menyerang kepala. Padahal kata Mas Wardi, apa sih, gampang gitu, nggak sakit juga nggak ya. Tapi namanya sudah habit, udah kebiasaan kan, jadi saya minta maaf. Nah, jadi intinya ya teman-teman, semua bela diri itu pasti diajarkan bela diri praktisnya ya, untuk menjaga dirinya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Dan semua bela diri itu bagus lagi individunya berlatih atau enggak. Jadi semua bagus pada bidangnya masing-masing. Tetap kita jaga persaudaraan antar bela diri. Doakan misalkan saya lebih banyak lagi silaturahmi ke beberapa bela diri lain. Intinya saya ini kalau dibilang bagus atau tidak masih sangat jauh sekali ya, ilmu saya sangat sedikit. Tapi saya akan belajar terus
dan sharing-sharing memperkenalkan pencak silat atau beberapa bela diri lain. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan atau request boleh berkomentar di bawah ya. Terima kasih. Nah, kita tutup dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Salam saudaraan. Bye bye.